Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di depan kantor Bupati Berau. Nah, sekarang kita lagi kuliah, tapi kuliahnya Botram. Nah, ini ada sebuah kelompok mahasiswa, kelompok 3 katanya, mata kuliah. Kelompok 4, mata kuliah wawasan konservasi. Tugasnya adalah membuat Botram. Nanti kita akan diskusi tugasnya ada. Mohon maaf, siapa yang punya ide seperti ini? Sebelumnya kita sudah pernah kudapan lagi nih, Pak. Oh, di mana? Di rumah saya berapa Di rumah. kali udah bakar-bakar tapi makannya kayak gini. Oh, gini ya. Oh, ini namanya apa nih? Ini namanya liwetan. Liwetan. Terus ini gimana? Bagi tugas atau gimana? Kami bagi tugas, Pak. Gimana? Tugasnya gimana? Ada yang masak nasi. Nasi siapa? Satu orang 15.000. Iya, 15.000. Terus ada yang masak nasi, ada yang goreng, ada yang buat sate. Siapa yang nasi? Yang masak? Masak nasi Elsa. Berapa banyak? Oh gitu, tata. Oh, jadi pertama patungan uang, patungan beras. Iya. Kemudian berasnya dikumpul ke siapa? Ke Elsa. Elsa masak cuma nasi luwet. Iya. Tahu cara masaknya? Oke, habis itu apa lagi? Siapa lagi? Tugasnya? Saya goreng tahu tempe. Goreng tahu tempe itu. Oke. Terus apa lagi? Kalau saya tumis sayur. Tumis sayurnya sayurnya. Oh, kol. Woi. Terus apa lagi? Kalau saya bikin sambelnya, Pak. Sambal. Oke, sambal kecap sama. Oke, terus apa lagi? Saya bagian goreng nugget. Hah? Goreng nuggetnya. Oke, mantap. Terus Saya bagian makan. bikin makan. Gitu. Oke. Jadi ya kira-kira habisnya berapa ini gini nih? Kalian berapa orang? 15 kali 5, 75.000 ya? 75 ya, 75.000 bagi 15.000 ya, mantap lah ya gitu ya. Oke, ini namanya Botram nasi liwet. Oke, mantap, alhamdulillah. Saya nanti boleh nyicip ya. Oke, thank you ya. Oke, makasih ya. Oke, mantap nih mereka ini ya. Jadi dia buat Botram pakai nasi liwet. Ya, katanya sudah biasa begini ya. Oke. Nah, ini kita lihat apa namanya, kelompok yang lain. Ini kelompok berapa ini? Udah. Nah, ini boleh nanya-nanya ya. Ini kelompok 3. Ini katanya kan Botram. Kok banyak begini memang? Memang begini aja ya? Nggak ada persiapannya, Tidak ada persiapan. Jadi masing-masing balap sendiri. Berarti makin sok-sokan aja. Gitu. Mantap. Jadi bagi-bagi tugas ya. Sudah sampai nomor berapa? Baru nomor 1. Oke, ya. Oke. Ini kok makannya sendiri-sendiri, tidak bareng-bareng? Makan bareng kali, icip-icip. Oh, cip-cip gitu ya. Ini Botram versi apa ini? Versi mandiri. Versi mandiri. Oh, gitu. Bisa kan kalau Botram itu kan jadi satu kumpulan duit. Ayo kumpulkan. Kita kayak gitu, Pak. Ayo kumpulan masuk kamar kita sama-sama ya. Begitu kan? Iya, Pak. Sudah nomor berapa ini? Nomor orang kedua. Oke, makasih ya. Iya, Pak. Oke, nah ini Botram versi mahasiswa seperti inilah ya. Iya. Begini aja modelnya, sederhana ya. Anak kos. Terus anak kos. Kasiannya. Oke, sudah nomor berapa ini? Nomor 1. Oke, makasih. Ya. Nah, ini kita ke kelompok yang lain. Ini biar kita tahu semua betapa serunya mereka. Oke, mau nanya boleh ya? Ini Botram, tapi versi anak kos gitu ya? Ya, Pak. Kalau Botram itu kan jadi satu makanan digabung-gabung. Kalau ini sendiri ya, mandiri ya? Iya. Baru nomor 1 ya? Alhamdulillah. Oh, jadi anak mahasiswa Botramnya model begini ya? Oke, lanjut. Oke. Nah, ini yang terakhir nih. Ini Botramnya begini ya, Botramnya ya? Jadi Botramnya versi apa nih? Botram versi mahasiswa? Low budget. Di situ tadi itu di kelompok 3 mereka itu satu orang ngumpul 15.000. 15.000 kumpulkan duit. Ada yang masak tempe, ada yang masak nugget, ada yang masak nasi, ada yang buat sambal, ada yang cuma makan. Ternyata 15.000 murah. Kalau tadi low budget, sangat low budgetnya. Ini kan kalian sudah mahal nih, ya. Nah, mager aja masalahnya ya. Oke, sudah nomor berapa nih? Ya, Pak. Sudah nomor berapa? Belum, Pak. Nomor 1. Iya. Oke, ya lanjut ya. Oke.
Ya, ini kelompok 7 ya, seperti itulah. Ini kondisi seperti ini kondisinya. Nah, ini di lapangan Batu Wakal kita mumpung pagi belum ada orang. Nah, itu sana ke kantor bupati ya. Oke, dekat masjid. Nah, ini mereka ya. Nah, seperti ini ya. Ya memang sekali-sekali ngikuti anak generasi Z ini kita harus pintar-pintar dalam memodifikasi metode penelitian. Dan sebelumnya memang sengaja kita kirimkan Google Form ya. Google Form, kemudian dari Google Form itu mereka mengisi secara mandiri per orang ya. Per orang, kemudian juga per kelompok. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan. Nanti di sesi akhir kita akan menanya mereka per seorang ya, per orang, supaya mereka bertanggung jawab apa yang mereka sampaikan. Ini juga harapannya mereka juga bisa literasi. Nah, jam berapa ini? Ampun, jam 6. Aman nih. Nah, sip. Oke. Oh iya, bawa permen ya. Oke. Ya, saya memang mencoba menerapkan metode kalau ada seorang mahasiswa terlambat dari waktu kuliahan, misalnya kita kuliah jam 7:30, kita kasih dispensasi itu sekitar 10 menit. Jadi kalau dia datang lebih 15 menit, berarti maka dia 5 menit kelebihan. Nah, saya sanksi. Apa sanksinya? Sanksinya membawa satu buah bonbon ya, satu buah bonbon atau satu buah sanggar atau apapun ya. Intinya per kelipatan menitannya. Jadi kalau dia misalnya lambat 15 menit, maka dia harus membawa 20-an unit ya. Jadi seperti itu. Nah, ini tidak berlaku bagi mahasiswa yang izin. Misalnya dari awal sudah ngomong bicara, "Pak, mohon maaf saya agak terlambat. Kenapa? Motor saya mogok. Pak, maaf saya terlambat karena mungkin ada urusan tertentu." Maka itu tidak dikasih sanksi. Yang dikasih sanksi adalah bagi mahasiswa yang tidak ada pemberitahuan ya, tidak ada pemberitahuan. Jadi bagi mahasiswa yang memberitahu di awal atau izin lah namanya, maka kita akan berikan dispensasi. Namanya manusia kan pasti ada keperluan masing-masing. Apalagi kalau jadwalnya tidak jadwal perkuliahan. Nah, pada hari ini kan hari Sabtu, harusnya mereka libur. Tapi karena mereka kemarin itu tidak bisa masuk ya, jadi kita geser hari ini. Jadi mereka kita maklumi kalau mereka tidak bisa tepat waktu ya. Beda kalau tadi reguler ya, seperti itu ya. Beginilah metodologi perkuliahan kita zaman now. Yang penting mereka bisa literasinya ya, itu yang paling penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mereka sedang saling bercerita ya. Jadi pertanyaan nomor 1 itu adalah ceritakan secara singkat kegiatan atau program atau apapun namanya kearifan lokal di daerahnya, di RT-nya, di pemukimannya, di desanya dan sebagainya. Kegiatan yang bisa menjadi konservasi lingkungan, apapun itu. Apakah misalnya menjaga hutan, apakah misalnya penghijauan, gotong royong dan sebagainya. Tetapi dia harus menceritakan 5W1H. 5W1H. Jadi di mana yang keenam dia menceritakan bagaimana kronologisnya. Kemudian nanti mereka itu presentasi. Nah, yang presentasi itu bukan dianya tetapi temannya. Jadi si A itu yang menceritakan si B yang ceritakan si C ceritakan si D ceritakan si E ceritakan F, dan FA kalau 6 orang. Jadi bukan dia jadi bukan yang bersangkutan yang mempresentasikan, tapi temannya. Maka di sini kita belajar mendengar dan belajar menyampaikan, mentransfer. Nah, terkadang yang bermasalah kadang-kadang yang disampaikan A, yang tersampaikan A+ ya. Jadi memang tidak sama persis, tapi nggak masalah. Kemampuan mereka mendengar dan menyampaikan itu yang paling penting. Jadi saya ulang, kemampuan mendengar dan menceritakan ulang itu yang penting. Karena kalau dia sudah mampu menceritakan ulang, maka banyak hal yang mereka ingat ya. Seperti itulah. Kalau untuk mau melihat
bagaimana cara mereka nonton di YouTube saya yang sebelumnya. Jadi mereka menceritakan program atau kegiatan temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.